Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahan-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau perkenankan kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah iman yang teguh. Tang sosok mak patongan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang seringkali membuat manusia tidak mampu lagi menghadapi kehidupan ini karena berbagai-bagai penderitaan. Sampai-sampai hilang pengharapan, bahkan menjadi putus asa. Sehingga kemudian ada juga yang mengambil jalan pintas dengan membunuh diri, stres, bahkan ada juga orang percaya yang kemudian meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak lagi mendengar keluhannya. Saudara-saudara, melalui bacaan kita ini, kita belajar bagaimana Daud tetap setia dalam doa meskipun sedang berbeban berat. Pemazmur dengan sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, sambil berseru, "Sampai berapa lama lagi Tuhan, penderitaan ini harus kutanggung?" Dia merana, tulang-tulangnya gemetar, jiwanya terkejut. Dia merasa begitu lelah dalam pergumulan. Karena itu dia berkata di dalam ayat 7 dan 8, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Dalam pergumulan itu, Daud datang kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat menjadi teladan dari kisah Daud. Yang pertama, bahwa teruslah datang berseru kepada Tuhan, walaupun pergumulan-pergumulan hidup selalu silih berganti.
tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti melepaskan kita. Kedua, mari senantiasalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, dan senantiasa memohon pengampunan dosa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya senantiasa mengingatkan kita untuk juga sadar diri bahwa dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu teruslah berseru, memohon pengampunan Tuhan, seraya menaruh pengharapan hanya kepadanya. Yang ketiga, kita senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan. Jika demikian, maka kita pun percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa dan seruan kita. Kita yakin bahwa Dia akan senantiasa membuka jalan bagi kita dan terus memberi kekuatan menjalani hidup karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya selalu ada sukacita di setiap hal yang terjadi atas kehidupan kami, karena kami yakin bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami, Tuhan sumber kekuatan kami, bahkan Tuhan sendiri yang akan terus membuka jalan atas kehidupan ini. Karena itu, menjalani hidup karunia Tuhan dengan iman yang teguh, kami pun terus menatap bahwa perjalanan hidup ini tetap berada dalam rancangan damai sejahtera Allah. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan dan terus mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan peran di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan dari setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah juga setiap rumah tangga, anak-anak ditopang, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah mereka yang juga menikmati pertambahan usia, bahkan apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Dijaga, dilindungilah, dipulihkanlah mereka yang sedang bergumul dengan sakit, pun mereka yang berduka cita, ataupun juga dalam persoalan-persoalan hidup. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan, kemurahan untuk dapat menghadapi kehidupan ini. Diberkati jugalah setiap kami umat Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Kiranya kami hadir senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Diberkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami untuk juga senantiasa mampu mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga di tengah-tengah bangsa ini kami akan senantiasa menikmati kasih dan sukacita Allah. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, anak-anak muda kami diberkati untuk terus menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ditopang, dijaga, dan dilindungilah kiranya setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk juga menikmati hidup karunia Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.